Wow, iblis lagi semarak-semaraknya ini membunuhin saya. Suaranya diperjelas sekali. Seakan-akan seperti biasanya enggak gitu. Mati-matian ninja saya dari tahun 89. Saya enggak tunduk-tunduk juga sama dunia dan akhirat. Pecundang. Saya udah ganti-gantian ini. Pimpinan sama yang dituakan ini, jaringannya ini datang membunuh saya. Berlomba-lomba mereka. Saingan kerjasama. Luar biasa sekali hidup saya ini. Dari tahun 89 terus dibunuhi oleh iblis. Anehnya saya yang dibunuhi, mereka yang nangis gitu. Munafik. Iblis kami yang munafik gitu. Saya yang dibantai dari tahun 89, mereka yang sibuk gitu, nangis gitu. Oh, karena fitnah saya jalan kali ya. Saya kan dajjal gitu. Dibunuh dari tahun 89 kan. Ya mudah-mudahan lah kerajaan cinta bisa mendapatkan balasannya di dunia ini. Tapi saya sih nggak akan ikhlas kalau pembalasannya di dunia ini ya, dalam wujud manusia. Saya nggak terima. Perbuatan mereka udah ngelampaui wujud mereka gitu. Udah nggak sesuai lagi. Balasan apa yang akan saya lakukan supaya sesuai gitu. Itulah iblis. Makanya kita kalau kurang hati-hati di dunia ini berurusan sama mereka, walaupun rata-rata dari kita itu dilahirkan bergerilya ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup, tapi memang ada kondisi yang kita itu nggak bisa mengelak dari dunia persepsi. Kayak saya inilah, sekarang kondisi saya itu udahlah mereka di atas angin, orang berebut-rebut membunuh saya. Kalau saya dibunuhi orang, ada yang marah, satu dunia yang ngamuk ya. Jadi ini nih video perpisahan dari saya, karena saya itu diproses. Mereka itu udah nggak sanggup lagi nunggu gitu, terlalu lama gitu. Saya janji terus bakal bunuh diri gitu. Ada lama-lama saya juga rugi lama-lama di dunia ini. Nggak ada untungnya di dunia ini. Tuh, secara fisik dihancur-hancurin karena mental saya, kesadaran saya lah. Kalau bahasa saya gitu kesadaran, kalau bahasa mereka kan mental. Itu nggak mempan gitu, nggak apa-apain. Jadi yang lucu itu apa,
dimulai dari kota Batam ini lah parah secara manusia ya. Itu dihancur-hancurkan fisik saya itu mulai dari di kota Batam ini lah, secara langsung itu ya, wujud manusia mereka gitu. Habis ya. Jadi mereka memang gencar-gencarnya menghancurkan saya itu di sini di kota Batam ini. Dari tahun berapa itu saya ke kota Batam itu, buset, sakitnya minta ampun itu diapain mereka itu. Apalagi kesadaran saya itu dikondisikan sesuai sama mau mereka ya kan. Ya ampun ya, cara dikondisikan gitu, ini pula ya kan. Begitulah nasib saya. Mereka ini memang makhluk-makhluk luar biasa lah, iblis ini, pimpinan dan yang dituakan ini. Pokoknya berani menyinggung mereka, hancur Anda di dunia ini. Jangan macam-macam lah ya. Jauhilah agama dan politik, jangan terlibat. Kalaupun dipaksa sama mereka ya ini aja gitu. Ini iblis-iblis ini ya ampun. Saya kalau misalnya dikasih kesempatan untuk menyiksa mereka sesuka saya gitu, udah nggak sesuai lagi sama perbuatan mereka gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, mereka nggak mau tahu saya harus cepat-cepat bunuh diri, tapi perhitungan saya ya sebelum sekarang gitu. Kok kalian yang ngotot jadinya, sakit kepala kita jadinya sama perbuatan kalian. Heran juga gitu jadinya. Akibat kalau kita tidak mau tunduk kepada dunia dan akhirat ya. Mereka tidak percaya adanya kesadaran. Bagi mereka fisik itu diapa-apain pasti kesadaran itu akan tunduk gitu. Dan akan dites gitu ke kesadarannya. Kalau masih belum juga pokoknya sampai ya ibaratnya kalau ini jangan sampai kami begitu, jangan sampai kami gitu. Artinya ya, jangan sampai kami begitu. Artinya ya, sampai mereka membunuh Anda gitu. Tapi percaya, kasus saya ini sebenarnya ada juga versi-versi yang sederhananya gitu. Saya ini kan diperbesar aja gitu dan menyeluruh gitu. Manusia-manusia yang kayak saya ini kondisinya itu mereka itu memang dibunuh pelan-pelan gitu.
inilah ngerinya iblis-iblis ini. Dan mereka itu sangat bangga sekali bisa begini, karena mereka memang jaringan gitu kan, bukan kondisi manusia bebas gitu, pembawaan individu masing-masing gitu. Ya apa mau dikata, inilah nasib saya datang ke dunia ini. Kita itu tidak pernah mengeluh ini ya, mengeluh miskin, mengeluh jadi orang susah. Karena menjadi orang kaya pun kita mengeluh juga gitu, mengeluh jadi orang kaya gitu ya. Dan kita juga nggak pernah mengeluh gitu dibunuhi iblis. Kita itu mengeluh karena takdir kita jelek gitu. Duh, kok saya dapat takdir yang jelek gitu. Di antara semua manusia yang datang ke dunia ini, kok saya dapat takdir yang jelek gitu ya. Tapi jelek di sini bukan karena miskin gitu, karena diganggu setan ya. Tapi karena nggak bisa lepas dari kondisi itu ya. Jadi manusia terutama orang normal yang dari surga sejati lah, saat mereka itu mengeluh soal hidup mereka, takdir mereka itu mengeluh karena takdir mereka itu nggak bisa dirubah gitu ya. Kalau bahasa agamanya dalam Al-Quran itu ya, dan aku pilihkan kamu takdir-takdir yang tidak bisa kamu rubah gitu, karena kamu sedang mendapatkan tugas sesuai takdirmu itu. Biarkan aja lah. Itulah, kita bisa apa kalau kita dikirim ke tempat sini jauh dari Tuhan gitu kan. Bahkan Tuhan ada di sini pun kalau dia keputusannya kayak gitu, kita bisa apa gitu. Ini rumitnya apa takdir di dunia ini. Jadi memang ada manusia-manusia di tengah-tengah kita itu, mereka itu protes gitu, hidupnya itu kok mengerikan gitu. Nggak bisa diperbaiki pula. Ini iblis-iblis kurang ajar ini, yang perbuatannya udah nggak sesuai lagi sama wujudnya ini, nggak tahu lagi lah kita. Jadi kebanggaan tersendiri sih kalau buat mereka itu membunuh anak cucu Adam sejati. Pokoknya jiwa lah, ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Mudah-mudahan ada jiwa lain di dunia ini tidak bernasib sama seperti saya gitu, tidak ditakdirkan dalam kondisi dimangsa setan terang-terangan gitu. Karena kalau dimangsa setan terang-terangan, ya itu satu dunia jadi setuju gitu. Nggak usah dipikirin benar dan salah lah, benar dan salah itu mereka gitu, mereka yang menentukan gitu ya. Jadi ibaratnya bisa dibilang kita dibikin benar pun sama mereka sendiri, kita tetap salah gitu. Karena kita ini bukan benar dan salah gitu, mereka itu yang benar dan salah. Jadi susah lah memang ya. Mudah-mudahan hidup saya yang kalau dulu
dulu saya nggak pernah menyangka akan sesingkat ini ya, singkat dan cara berakhirnya itu, walaupun dari dulu saya selalu takut akan, oh pasti kayak gini nih, saya udah curiga dari dulu tuh, iblis mengincar saya gitu, dunia persepsi melihat saya gitu. Kenyataannya benar gitu. Mudah-mudahan lah saya ini tidak terlalu rugi juga, karena saya tidak mau saya pergi, orang-orang terdekat saya yang diincar pula berikutnya. Jadi nggak ada selesainya gitu, saya udah nggak ada di dunia ini. Karena namanya iblis ini kalau kata puas itu nggak ada gitu. Mereka itu sekali mengincar gitu, mau menang mau kalah, nggak ada itu habisnya. Karena memang fokusnya bukan menang dan kalah, kita itu dipancing untuk jadi menang dan kalah. Fokusnya itu benar dan salah sebenarnya. Udah, lagi pula saya pribadi, kalau seandainya saya bisa lepas dari mereka pun, saya juga nggak mau lagi melanjutkan hidup. Udah terlalu capek, udah berpuluh-puluh tahun saya dibunuhi secara pelan-pelan gitu. Fisik saya udah hancur-hancuran, tubuh saya itu udah menolak jiwa saya, karena dia udah terlalu lama disiksa gitu sama masalah saya. Jadi kalau memang ini saya usahakan cepat lah, saya juga udah nggak tahan lagi sebenarnya. Ini kok bisa gitu ya. Inilah kalau kata orang itu, keberuntungan itu memang ada sebenarnya ya. Kalau jiwa kan sesuatu yang sadar itu nggak mengandalkan sesuatu yang ada di luar dirinya gitu, dirinya sendiri gitu ya. Iblis yang mengandalkan keberuntungan mutlak 100%, karena mereka memang ketimbang usaha sendiri, keberuntungan itu yang ini. Jadi kalau dibilang keberuntungan itu memang ada, yaitu kita itu diizinkan untuk merubah takdir kita gitu, yang jelek gitu. Tapi kalau enggak, ya kita harus juga berserah diri gitu, tawakal gitu. Tawakal di sini bukan kayak omongan pimpinan dan yang dituakan ya, ahli agama ya. Berserah diri di sini itu siap-siaplah kembali kepada Tuhanmu gitu. Kalau kamu berada dalam kondisi seperti itu, kamu nggak bisa merubahnya, ya yang jelas nggak mungkin Tuhanmu nggak mengusahakan takdir yang baik kan. Tetapi kalau nggak bisa, ya berarti dia juga gitu yang menetapkan takdirmu itu takdir jelek gitu. Jadi mudah-mudahan lah kalau saya sih maunya damai-damai aja kalau setelah saya tinggal gitu. Nggak ada lagi yang ribut-ribut sana sini gara-gara saya. Jangan saya masih hidup kayak saya itu dipandang orang menyusahkan gitu ya, malulah ya. Meskipun jiwa itu gak mengenal kata malu, hanya iblis yang malu gitu. Tapi ya kita setidaknya sebagai sesuatu yang sadar gitu, mengerti lah betapa susahnya masyarakat gitu. Jadi, apalagi mereka itu terkadang seakan-akan diminta melakukannya itu sambil menunjukkan menjadi orang jelek gitu ya. Siapa yang mau gitu, kita takut juga gitu. Justru kita yang dijadikan
tameng perbuatan gitu, gara-gara orangnya ini, gara-gara si ini gitu. Keluar ke dalam gitu. Nggak apa-apa lah kalau saya sih. Karena mau bagaimana lagi gitu, yang kita paksain pun apa, mereka ini bukan nggak mau berhenti ya, karena memang kata berhenti tuh nggak ada gitu dalam hidup mereka gitu ya. Makanya mereka itu lebih memilih berubah gitu daripada berhenti gitu ya. Karena kalau mereka berhenti seakan-akan mereka itu tenggelam dari dunia ini, itu menghilang gitu. Jadi apa, ya nikmati aja lah siksaan ini ya. Emang kayak gini lah kalau kita itu lagi dimangsa sama iblis gitu, nggak ada enaknya kok. Ya nggak bisa sabar juga gitu, karena sakit kan. Tapi marah makin masalah gitu ya, malah mau dilapor polisi gitu, diancam-ancam terus. Kita itu semakin memperjelas sesuai dengan omongan mereka gitu, kalau nggak sadar diri gitu. Kita itu kan selalu diserang iblis itu kan karena nggak sadar diri gitu. Bagi mereka gitu, nggak cukup sekedar sadar gitu, harus ada dirinya gitu. Jadi apa, mudah-mudahan lah saya cepat dapat momentum waktu yang pas untuk bunuh diri gitu. Saya udah capek sekali, udah sakit sekali ini. Saya pengen tidur selamanya gitu, apalagi saya juga nggak bisa tidur dibuat mereka kan. Kalau nggak terlalu capek, terlalu ngantuk, itu nggak bisa tidur gitu. Ya kalau saya sih berharapnya cepat-cepat dapat momentum untuk bunuh diri, keluarga saya juga aman di belakang, nggak ada lagi huru hara gitu. Saya juga udah tenggelam, harap-harap saya lah selama ini, dan memang dilakukan kayak gitu kan, syukurlah saya gitu, ditenggelamkan di dunia ini gitu apa, jadi saya di belakang nggak diomongin lagi gitu. Karena kalau diomongin mau bagus jelek, seperti tadi saya bilang gitu, kita itu bukan bagus jelek, salah benar gitu, mereka itu yang salah benar. Jadi itu sebenarnya pancingan aja buat ke mereka gitu. Makanya kalau misalnya orangnya masih ada itu cepat-cepat dihilangin gitu. Ya harap-harap saya sih, bukan harap lagi ya, memang saya usahakan. Karena saya nggak mau keluarga saya yang sudah saya susahin dari tahun 89 itu menderita lagi setelah saya pergi gitu. Siksa sekali rasanya. Kita masih hidup nyusahin orang, udah jadi mayat pun masih juga nyusahin orang.
saya ini, yang saya alami ini, dibunuh pelan-pelan gitu. Gak kebayang saya kalau keluarga saya kayak saya ini, apa, dibunuh sikit-sikit gitu. Ya mudah-mudahan lah saya cepat kuat ya, menemukan momentum untuk bunuh diri gitu. Karena saya jujur, makanya sebenarnya orang bilang kan seharusnya saya bertahan gitu, supaya saya ada gitu untuk menjaga keluarga saya. Tapi mau bagaimana gitu, belum tentu juga saya bisa jaga mereka, karena memang iblis ini gila kali gitu. Apalagi saya juga udah nggak tahan lagi fisik saya, rasanya mau tidur selamanya gitu, ngeplong tidurnya, langsung tembus alam baka. Ya ampun, nggak sabar lagi sih sebenarnya, cuman kalau momentumnya belum tepat, nggak ini loh, nggak dapat yang saya settingkan gitu. Kalau mikirin diri pribadi saya udah nggak tahan lagi ini, pengen aja langsung. Iblis dulu caranya diam-diam dari saya, sekarang udah terang-terangan. Saya dulu aja udah ngamuk-ngamuk karena seakan-akan itu mengajak satu dunia gitu. Perbuatan mereka itu mengajak satu dunia untuk memusuhi saya gitu. Padahal yang memusuhi saya itu satu dunia gitu. Aneh gitu. Nah, sekarang diperjelas lagi gitu. Seakan-akan ada yang tidak gitu, ada yang tidak memusuhi saya gitu. Padahal keluarga saya aja, ya siapa sih yang mau disusahin gitu. Oke, mudah-mudahan lah apa, saya cepat pergi, momentumnya pas gitu. Kalau saya kan yang sangat saya awasi itu jangan sampai berpihak kepada pimpinan atau yang dituakan. Karena kalau mereka ini sampai berseteru, pimpinan yang dituakan ini, pasti salah satunya, terutama yang dituakan itu, saya yang dicari. Sementara saya udah jadi mayat gitu. Apa yang ada lah, keluarga saya lah. Jadi apa, mudah-mudahan ini enggak ini apa, kata orang itu, nggak melenceng dari ini saya. Karena kalau melenceng itu gawat kali, saya nggak kebayang. Apalagi yang dituakan ini merasa unggul gitu daripada pimpinan ya. Pimpinan ini yang banyak celahnya ini. Jadi aduh, saya nih sakit saya dibuatnya ya. Jadi kan aja, bahkan saya ngomong kayak gini pun sambil ditimpal-timpali ya. Uniknya itu saya lagi di tengah hutan ini, mereka sampai loh suara saya ini ke mereka ini. Itu luar biasa mereka ya. Mudah-mudahan berarti mereka memang hebat gitu ya. Karumah itu nggak seperti yang saya ceritakan lah, mimpi-mimpi gitu. Berarti ini memang kemampuan karumah itu memang ada gitu. Dan namanya juga iblis ya. Iblis kan apa yang nggak bisa. Sedangkan anak cucu Adam sejati itu cuman bermodal ini loh, bermodal kedamaian, fokus,
bisa membangun kehidupan. Biarkan aja lah. Kalau saya sih bercerita seperti ini, saya taruh di media sosial ya, supaya mereka itu nggak membelokkan cerita saya itu terlalu parah gitu, seakan-akan lupa gitu keluarga saya masih ada gitu. Membelokkan bukan berarti dijelekkan gitu ya, atau dibaguskan, karena mau dijelekkan pun, mau dibaguskan pun nggak ada gunanya ya. Kayaknya disebut kepentingan gitu ya, itulah iblis. Mudah-mudahan maksud saya juga bercerita seperti ini, taruh media sosial itu supaya mereka itu sadar diri, nggak terlalu ngelunjak lah gitu. Jangan karena mentang-mentang menang gitu, sesuai gitu. Jadi challenge-nya itu kan sebenarnya dukungan ya. Terbukti kalau mereka itu didukung banyak orang, kalau saya itu lebih dibunuhi gitu. Ketimbang mereka itu masyarakat lebih memilih mereka gitu daripada saya gitu. Mungkin lah masyarakat memilih orang yang salah gitu. Berarti kan masyarakat sendiri kan mampu melihat saya sesuatu yang salah gitu. Nggak usah diperbesar-besar lagi gitu. Karena saya juga udah mati-matian selama ini melalui hidup saya yang gila itu ya. Sampai kadang saya itu bertanya-tanya sendiri, kok saya masih melanjutkan hidup hari ini, padahal kemarin saya sudah dibunuh orang gitu ya. Mereka udah nggak kenal batas lagi lah, karena memang kalau didukung orang banyak kan ngapain gitu ya kan, main membatasi diri gitu. Ya udah hajar aja gila-gilaan. Kayak gitulah saya dari SD gitu ya, mau orang tua mau usia saya gitu. Mereka juga punya perhitungan gitu, nggak sembarangan inilah bergerak lah. Jadi mudah-mudahan cepat selesainya, saya cepat dapat momentum buat bunuh diri. Saya nggak lama-lamain karena sakitnya minta ampun, gila. Hajar sana, hajar sini, tekan sini, ngamuk. Kita yang dilaporin polisi gitu. Nggak ngamuk, sakitnya minta ampun gitu. Tapi ya saya beruntung juga sih di satu sisi. Kalau saya nggak tahu masalahnya mungkin ya karena seolah-olah pernyataannya itu kan, orang kurang ajar sama kamu berani nggak mati gitu, karena ini masalah ini bisa ke keluarga kamu gitu.
ya hajar gila-gilaan. Tapi kan biasanya begitu kan berhenti. Ini nggak berhenti, malah makin lanjut, malah makin parah. Senangnya udah di ubun-ubun gitu. Bilang apa lo, bahaya nih. Kalau saya nggak tahu masalahnya nih, saya ini udah salah langkah berarti kan. Ya, tapi saya ya berharap lah gitu, masalahnya nggak, bukan agama gitu awalnya. Rupanya masalah agama, bangsa. Mudah-mudahan lah iblis-iblis ini karena mereka kan memang nggak bisa berhenti gitu kan. Mudah-mudahan lah mereka ini mendapatkan langkah lain gitu, arah lain gitu. Karena kalau mereka itu nggak mendapatkan arah lain, oh selesai lah sudah, habis. Bisa perjalanan manusia sejati ya, anak cucu Adam sejati di dunia ini. Nah, saya sesuai perkataan saya dari dulu, saya mengertinya seperti ini ya. Kalian itu yang nggak jelas tiba-tiba kayak ngotot gitu, padahal kan kita bisa sesuaikan ya bro. Ya, mungkin saya terang-terangan untuk nentangin iblis gitu. Dan itulah saya gini karena mikirin keluarga saya yang di belakang gitu. Kalau enggak ya saya sesuaiin aja sama ini kalian. Tapi arah kalian itu, perbuatan kalian itu mengarah kepada kalau nanti nggak bisa sama sekali, ya udah lewatkan aja lah. Nanti di belakang baru kita lihat. Hidup nggak bisa kita gituin, mungkin matinya bisa kita gituin. Padahal itu bisa ke keluarga saya kan. Sementara kita itu udah berurusan dalam kondisi jelek gitu. Saya ini musuh kalian karena saya ini dajjal gitu. Bagi siapapun di luar sana yang kebetulan melihat video saya ini di media sosial, ya, tolonglah ya, kalau saya sudah nggak ada di dunia ini, cukup saya aja, jangan saya satu keluarga gitu. Saya aja satu keluarga tinggal berapa orang kok, karena kami memang dari dulu itu kalau nggak merayap gitu, jadi kayak hewan di dunia ini yang nggak bisa makan gitu. Wajar aja kalau umur kami itu pendek-pendek gitu. Ada yang kena penyakit lah, ada yang kena stroke lah. Ya gimana nggak kayak gitu? Siapa yang mau ngasih kerjaan? Siapa yang mau berurusan sama masalah gitu? Saya pribadi aja nggak mau. Iblis ini menemukan arah lain gitu. Karena kalau enggak, saya khawatir juga sama keluarga saya. Betapa berdosanya saya sama mereka. Dari kecil, dari saya lahir, saya itu udah nyusahin mereka gitu.
Tambah juga jangankan keluarga saya gitu, orang lain aja, suku lain, agama lain itu ada yang mati karena saya. Aduh, justru mungkin salah satu dari mereka itu yang menuntut saya itu mati cepat gitu, bunuh diri cepat gitu. Wow, luar biasa sih ya, mudah-mudahan lah mereka itu nggak kesal lagi gitu setelah saya pergi dari dunia ini. Nggak, kesalnya itu nggak menyasar ke keluarga saya gitu. Kita makin sakit ya, makin ada sakit di badan kita itu makin dihantam-hantamnya. Bisa pula orang ini kayak gini ya. Berarti Karumah itu hebat ya. Dia bisa melihat masa depan, bisa mengawasi orang dari jauh ya. Bahkan sampai tembus ke dalam kepala gitu. Luar biasa, luar biasa. Ya. Ini tinggi apa? Cong Mulia dan Mulia Cong. Boleh lah. Cong Mulia dan Mulia Cong. Luar biasa nih mereka. Cong Mulia, Mulia Cong. Akhirat dunia yang dituakan oleh agama pimpinan. Saya akan berakhir di mana saya itu diminta mati.
saya itu belum ini ya, belum dapat masalahnya apa ya. Saya tuh nyawa saya tuh rasanya mau terbang ke tenggorokan saya gitu. Karena ini orang ini rame-rame gitu, satu kota Batam gitu, kemana saya pergi gitu, naik motor memang dipepet-pepet, ketemu di jalan yang punya warung, buset. Ini kalau masalah segini besarnya hancur lah keluarga saya nih, dimakan hidup-hidup lah mereka. Tapi saya terus-terusin, mereka ya gitu-gitu aja. Mampus lah. Ini kalau yang kayak gini, apalagi kalau bukan agama gitu. Ya betul ternyata. Itu permainan pikiran mereka itu. Disematkan memori di dalam kepala saya kan. Ingatan-ingatan. Baru mereka pamerkan gitu ke rumah mereka gitu, bisa mengawasi orang dari jauh gitu, bisa melihat masa depan gitu. Apalagi itu kayak Naruto, beberapa detik itu mereka itu sudah mampu melihat beberapa detik ke depan gitu. Saringa. Ya meskipun Cong mulia ya, tapi kalau punya Saringa tuh lumayan sih. Cong mulia Saringa. Hebat ini kisah Cong mulia ini. Kurang ajar juga ya, hebat juga deh. Ada karomahnya rupanya. Saringan Cong mulia. Mungkin akibat sering menghantam lubang berak ya kan, lubang yang bisa perawan terus itu ya kan, akhirnya mendapatkan karomah kemuliaan. Dan karomah kemuliaannya itu kita nggak nyangka ternyata saring. Ya, mudah-mudahan lah dengan kenyataan yang ada di dunia ini ya, saya nggak dibantu orang gitu kan, nggak ada yang bantuin saya, bahkan keluarga saya sendiri gitu. Mereka itu bisa udahlah, selesai lah, udah mati kok dia gitu, nggak ada apa-apa lagi di belakang. Karena mau diterusin pun ya tinggal keluarga saya gitu, masa keluarga saya mau diapa-apain juga gitu, kan lucu gitu ya. Sementara keluarga saya sendiri udah bantuin kalian gitu. Sering kan, siapa nggak takut? Sering kan. Sering kan. Karomah kemuliaan ini gila ini. Nggak ada salahnya lah kalau pada mereka mungkin lubang berak lah, tapi kalau hasilnya begitu ya kan, bisa memiliki kekuatan untuk melihat beberapa detik ke depan. Saring apa Armani Q-nya udah aktif juga gitu kan? Jangan-jangan ada yang bisa berteleportasi gitu. Oh pantas saja ya, selama ini kan banyak cerita-ceritanya itu mereka tuh bisa berpindah ke Mekah gitu, ke Ka'bah gitu, naik haji nggak pakai travel haji gitu. Saring
terserah mau saringan kek, mau sarunggong kek, ya fair lah. Fair lah. Kalau saya udah nggak ada di dunia ini, stop lah, jangan diterusin lagi gitu. Dan lain kali jangan kayak apa, kayak orang bakal bohong gitu, sementara kalian itu diindas terus gitu. Seakan-akan kita ini bakal lari, bakal cari selamat gitu, padahal masalahnya kan kalian tahu sendiri gitu. Itu yang buat kalian di atas angin gitu, nggak ada yang bantuin saya gitu. Jadi ya, kok kalian itu buru-buru gitu. Saya itu udah sakit, nggak dapat momentumnya jadinya. Masa dipaksa untuk mati karena sakit alasannya? Sakit kan dekat dengan salah. Kenapa nggak bilang aja kami kutuk dengan saringan? Jepret. Lubang merah. Ya terserah sih. Mereka yang punya power kan, terserah mereka mau dipakai kayak mana gitu. Saringan. Jepret. Ina, itu kamu ya. Ho. Ini memang aku. Ho. Kamu suka banget sama lubang mulut aku. Oh, saya suka demi jabatan. Oh, jepret. Wih. Karena mungkin lubang beraknya itu ya dicoel-coel ya, saling mencoel ini pimpinan sama yang dituakan ini. Akhirnya biji matanya itu bisa melihat masa depan gitu. Jepret. Mungkin mau lepas kali ya matanya itu pas dijepret sama pimpinan. Jepret. Akhirnya terpancing untuk bisa melihat masa depan gitu. Luar biasa. Jepret. Yeah. Jepret. Wow. Jadi apa? Kita tuh nggak boleh menganggap orang lain seiblis-iblisnya mereka gitu, dimana mereka adalah salah dan benar itu sendiri gitu. Mereka menunjukkan kalau mereka itu punya kekuatan. Saringan. Kita nggak boleh nganggap remeh orang, bahkan iblis sekalipun. Tapi kalau kita itu jiwa ya, kita memang iblis sekalipun ya kita ladeni dengan cara gentle gitu. Gentle lah. Karena kita memang tidak punya itu kalau berhadapan sama mereka gitu. Namanya juga benar dan salah gitu. Jepret. Bolehlah, luar biasa. Makanya saya di satu sisi itu bangga juga gitu bisa menjadi lawan mereka gitu. Ya walaupun saya cuma bisa memberikan perlawanan sesuai dengan kemampuan saya ya. Saya ini orang yang sadar gitu. Enggak sehebat mereka lah. Jepret. Saringan. Mudah-mudahan enggak apalah, enggak ini lagi, enggak apa namanya, enggak ada lagi yang menjadi korban dari saringan ya. Walaupun
saya sendiri bertanya-tanya gitu, kenapa kekuatan ini nggak digunakan gitu untuk tidak-tidaknya ya, kan orang mereka terus yang jadi presiden ya. Kalau suku lain itu pasti ngamuk mereka, kayak si Habibie gitu. Kenapa itu nggak digunakan untuk melihat bencana misalnya, atau dolar bakal naik tidak-tidaknya. Jadi kita nggak ini kan punya persiapan kan. Malah kemarin itu dulu itu kan krisis moneter. Kenapa nggak digunakan untuk itu yang seperti itu? Saringan, dolar bakal naik. Pantas sajalah iblis itu gampang berkuasa di dunia ini. Karena mereka punya saringan. Jepret. Pantas masalah negara selama ini, kalau orangnya dia, terutama kan orangnya dia, kalau soal pemerintahan itu pasti orang dia semua gitu, terutama presiden kan. Itu kalau minta petunjuk atau ada masalah gitu, itu tinggal itu masalah beres kayaknya. Iya sih, beberapa kali kan kayak gitu. Ada masalah itu, presiden kita itu pergi ke mereka gitu, bertanya, minta petunjuk gitu. Jepret gitu. Sayang sekali ya, punya kekuatan sehebat itu saringan malah nggak digunakan untuk ini ya, kebaikan orang banyak gitu. Malah kayak digunakan untuk menjaga itu aja, kekuatan gitu, kekuasaan gitu. Jangan sampai ada yang melawan. Saringan, siapa yang melawan? Saringan, macam mana membunuh orang ini pelan-pelan? Ini kan langsung nampak gitu ya. Berarti mereka ini keturunan Dewa Indra enggak ya? Ada Indra, ada Asura ya. Karena memiliki kekuatan saringan. Cong Molia lah, satunya Molia Cong nggak apa-apa katanya kan. Yang penting nanti akan mendapatkan karomah saringan. Luar biasa Cong Molia. Masih melawan juga saringan.
kayak demo lah baru-baru ini, yang anggota dewan itu diminta diturunkan. Itu mereka santai aja loh ya, karena udah dikasih tahu sama sering kan. Prabowo enteng-enteng aja, mau lihat congnya, wakilnya Cong Mulia. Nah, tapi Cong Mulia yang udah ada powernya itu, yang dituakannya lah ahli agamanya lah, wali juga. Walinya Allah, buset, Allah itu kayak anak kecil jadinya. Sering kan, luar biasa Cong Mulia. Walaupun ini ya sering nyel tai tuh, pisang salenya nggak masalah lah, yang penting sering kan. Oke lah, yang jelas kita fair aja lah ya kan. Kalau kalian kayak gitu terus ya, saya nggak punya momentum terus ya. Saya terbawa takdir ke tempat titik yang disediakan oleh Allah gitu ya. Jadi itu sempurna nanti timingnya. Coba kalian diam gitu ya kan, nggak mengganggu saya lagi gitu, saya bisa cepat-cepat gitu. Kalau sekarang ini ya saya menunggu takdir itu gitu, ketemu gitu. Saya juga nggak bisa apa-apa gitu, karena di luar takdir itu berbahaya gitu. Nanti saya hidup orang lain celaka, saya udah mati pun masih juga orang lain celaka karena saya. Aduh. Jelek kali lah saya nih. Kasihan jadinya mama saya tuh ngelahirin anak itu pembawaannya kayak gitu. Sampai beliau itu bunuh diri ya. Masalahnya besar kali. Iya, siapa yang sanggup punya anak gitu kan? Pembawa sial. Orang punya saing ya, ditantang-tantang juga. Saring. Udah tua, dikasih tahu masalahnya, masih juga nggak mau lagi tunduk. Saring juga. Habis lah. Kasihan almarhum ibu saya tuh. Kami pertama tiba di kota Batam ini, kerjaan dia itu menjaring mobil sampah gitu. Kami itu kadang dia sampai berantem itu sama ibu-ibu lain tuh, gara-gara sekantong sampah itu yang belum tentu isinya itu ada yang bisa dijual gitu. Gila perjuangan saya sama keluarga saya, sama almarhum ibu saya. Oh, kalau kami itu nggak merayap di tanah kayak hewan itu nggak bisa makan memang. Justru kami itu lucunya itu kadang kaget gitu. Apa? Kalau bisa makan gitu. Udah
tuh kalau tiba-tiba ada makanan kayak orang rakus, padahal memang selama ini kurang makan ya kan. Ya mudah-mudahan lah, saya terima-terima aja lah, ditakdirkan jelek gitu. Di dunia ini, tapi mudah-mudahan saya sama keluarga saya bisa menjadi pertimbangan manusia lain lah. Apakah itu dia surga sejati, apakah dia iblis gitu. Untuk kalau memang memilih keabadian, ya jauhilah pimpinan dan yang dituakan. Tetapi menjauhi mereka itu sangat sulit saat mereka ada di mana-mana. Nggak ketemu yang orang tuanya, ya anak-anaknya gitu. Kalau nggak ketemu anak-anaknya, ya orang tuanya. Berani kamu lawan manusia jepret. Aduh, capeknya. Badan saya udah terbungkuk. Tulang-tulang saya udah sakit semua. Tekanan makin tinggi sebagai orang gila.
Saringan. Presisi kali ya kalian. Saringan. Jadi berebut-rebut saya sama pimpinan dan yang dituakan. Saya pengennya netral, pimpinan pengennya dia gitu. Yang dituakan pengennya dia gitu. Atas kematian saya. Paksa kali. Wuk. Anehnya itu kok merasa terhina gitu ya. Kalau saya ini bukan siapa-siapa, nggak bisa kalian kendalikan kan, wajar lah saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi kan orang penting itu tunduk semua sama kalian. Saring. Ini baru tingkat saring. Udah bisa membuat saya kalang kabut ini. Apalagi mengikut saring. Tapi orang mereka itu memang pintar-pintar gitu. Ada aja isu atau masalah gitu yang diangkat gitu ke media sosial, ke masyarakat gitu, buat nutupin melihat masalah saya ini secara terang-terangan gitu. Padahal saya juga nggak merasa minta ditolong orang lain gitu. Ya minta tolong sama siapa gitu. Jadi kayak apa? Kayak hashtag itu jadi masalah viral ya, masalah besar ya. Kabur aja dulu. Indonesia gelap, menyala. Baru-baru ini Boti. Dan orang mereka itu semakin sumringah gitu, semakin besar kepala gitu, semakin terbang melayang-layang gitu.
tahu melayang-layang itu karena apa gitu. Terus di media sosial bahagianya itu beda gitu. Terutama yang buat masalah ini, hashtag-hashtagnya. Bahagianya beda gitu. Seakan-akan berkata itu, ya nggak apa-apa lah saya jelek, tapi kami udah begini gitu. Ya wajar lah. Bangsa yang mengutamakan kemuliaan, kemauan dan akal itu ya kayak gitu ya. Luar biasa. Pintar. Apalagi dilengkapi dengan saringan. Boleh lah. Sementara orang Sulawesi dajjal. Dibikin kayak tai dari tahun 89. Dibikin kayak batu kerikil di pinggir jalan aja. Gampang kali masalahnya itu ditutupi gitu. Aduh, boti lah apalagi. Pokoknya nggak ada yang sanggup melawan itu kebenaran itu. Orang benar, kemauan dan akal ya. Dari Soekarno-nya sampai hari ini. Orang benar. Tercabik-cabik rasanya apa ini? Daging-daging ini mendengarnya itu. Orang benar. Ikhlas dan tulus mana? Bisa ditanya lah, mereka nggak ngerti. Berbagi aja tuh kepada orang lain, tangan di atas lebih baik kok daripada tangan di bawah. Lagi-lagi hamba dan Tuhan. Menanglah kalian. Siapa yang sanggup? Jujur aja. Saring. Kamu sanggup melawannya? Melawan apa? Saring. Saring. Betul, kekuatan yang hebat sekali. Saring. Walaupun lubang berak bernanah ya kan jadinya, tetapi hadiah berkahnya itu saringkan.